Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wildan dari kelas 1 BKGE. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang klasifikasi tanah. Soal nomor 1 yaitu suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Yang diketahui tabel diameter lubang ayakan dalam milimeter dan persentase lolos dalam persen. Dan juga diketahui besar LL yaitu 35% dan PL 26%. Diminta gambar grafik, harga CU dan CC, dan klasifikasi tanah dengan metode USCS dan ASTO. Untuk membuat grafik, kita dapat membuatnya pada Excel dengan memplot data pada tabel slide sebelumnya. Nah, setelah kita membuat grafik, kita dapat mengetahui nilai D60, D30, dan D10. D60 yaitu 0,26, D30 yaitu 0,16, dan D10 0,077. Lalu, setelah kita mengetahui D60, D30, dan D10, kita dapat mencari harga CU dan CC. Untuk mencari harga CU, kita dapat menghitungnya dengan membagi D60 dengan D10, yaitu 0,26 dibagi 0,077 sama dengan 3,376. Dan untuk mencari harga CC, kita dapat menghitungnya dengan D30 pangkat 2 dibagi D10 kali D60, yaitu sama dengan 1,278. Untuk mengetahui klasifikasi tanah metode USCS, kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah tanah yang lolos pada ayakan 200 kurang atau sama dengan dari 50% atau lebih dari 50%. Dan untuk yang kurang dari 50%, kita harus mengetahui persentase kerikil dan persentase pasir pada ayakan nomor 4. Dari grafik inilah kita dapat mengetahui persentase lolos pada nomor ayakan 200 dan 4. Untuk nomor ayakan 200, persentase lolosnya yaitu 10%, dan untuk nomor 4, persentase lolosnya yaitu 100%. Selanjutnya, kita telah mengetahui besaran LL dan PL pada soal tadi, yaitu sebesar 35% dan 26%. Untuk mencari PI, kita dapat mengurangkan LL dengan PL, yaitu 35% dikurangi 26% sama dengan 9%. Dan untuk CU dan CC, kita telah mencarinya pada langkah sebelumnya, yaitu 3,376 dan 1,692. Dan untuk gravel, kita telah mengetahuinya pada langkah sebelumnya, yaitu pada grafik. Pada ayakan nomor 4 diketahui bahwa tanah lolos sebesar 100%, jadi diketahui tidak ada gravel sama dengan 0%. Untuk mencari pasir, kita dapat mencarinya dengan mengurangkan tanah yang lolos pada ayakan nomor 4 yaitu 100%, dan tanah yang lolos pada ayakan nomor 200 yaitu 10%, jadi sama dengan 90%. Dan untuk tanah yang lolos pada ayakan nomor 200 sama dengan 10%. Lalu selanjutnya kita harus mencari plasticity chart. Dengan mengetahui besaran LL dan PI, kita dapat langsung memasukkannya pada grafik. Di sini didapatlah plasticity chartnya ML dan OL. Selanjutnya kita dapat langsung mengklasifikasikan tanah. Karena tadi telah diketahui persentase pasir lebih banyak dari persentase kerikil, maka dipilihlah kelompok bagian bawah yang diberi kotak berwarna kuning. Selanjutnya, karena diketahui persentase lolos pada ayakan 200 sebesar 10%, maka dipilihlah pada bagian tengah yang diberi garis berwarna merah. Lalu selanjutnya, karena CU kurang dari 6 dan CC lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka dipilihlah pada bagian bawah yang diberi garis berwarna merah. Dan selanjutnya untuk fineness, setelah kita cari pada bagian
slide sebelumnya pada plasticity chart dan diketahui hasilnya ML dan OL, maka dipilihlah pada bagian atas yang diberi garis berwarna merah. Lalu kita mendapatkan simbol kelompok yaitu SPSM. Selanjutnya, dikarenakan persentase kerikil kurang dari 15%, maka didapatlah poorly graded sand with silt. Jadi tanah ini termasuk pada kelompok poorly graded sand with silt dengan simbol SPSM. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi tanah dengan metode ASTO, kita harus mencari terlebih dahulu persentase ayakan nomor 10, 40, dan 200. Di sini kita dapat mencarinya dengan menggambarkan grafik. Pada grafik tersebut kita telah mengetahui persentase ayakan nomor 200 sebesar 10%, nomor 40 sama dengan 89%, dan nomor 10 sama dengan 100%. Lalu untuk LL kita telah mengetahuinya pada soal yaitu 35% dan untuk PI 9%. Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan tanah dengan metode ASTO, kita dapat menggunakan tabel seperti berikut ini. Karena tadi diketahui bahwa persentase lolos pada ayakan nomor 200 sebesar 10%, maka kita ambil kelompok bagian kiri yang diberi kotak berwarna kuning. Selanjutnya, kita harus mencocokkan data-data yang kita peroleh tadi ke dalam tabel. Dan yang memenuhi syarat hanyalah pada kelompok A24. Maka tanah ini masuk pada kelompok A24 dengan material pokok silty or clay gravel sand dan tingkat kegunaannya sangat baik sampai baik. Untuk soal nomor 2, dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu pada tabel diameter ayakan milimeter dan berat butiran yang tertahan dalam gram. Lalu diketahui juga LL sebesar 24% dan PL sebesar 18%. Lalu diminta gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir. Lalu klasifikasikan dengan metode ASTO. Sebelum pada grafik, kita harus terlebih dahulu mencari berat kumulatif dalam gram, yaitu dengan cara penjumlahan secara zigzag pada masing-masing ayakan. Lalu mencari persentase berat tertahan, yaitu didapat dari jumlah berat tertahan dibagi dengan massa total tanah dikali dengan 100%. Lalu mencari persentase lolos didapat dari 100% dikurangi persentase tertahan masing-masing saringan. Selanjutnya kita dapat memplot data tadi, yaitu data diameter dan persentase lolosnya ke dalam grafik. Setelah grafik jadi, kita dapat mengetahui persentase lolos pada ayakan 10, 40, dan 200. Pada ayakan nomor 10 didapat persentase lolosnya 50% dan pada ayakan nomor 40 25% dan ayakan nomor 200 yaitu 8%. Untuk LL kita telah mengetahui pada soal tadi yaitu 24% dan untuk PI kita dapat mencarinya dengan mengurangkan LL dengan PL yaitu 24% dikurangi 18% sama dengan 6%. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan tanah dengan metode ASTO kita dapat mencarinya dengan tabel sebagai berikut. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Dikarenakan diketahui tadi pada grafik bahwa persentase tanah lolos pada ayakan nomor 200 sebesar 8%, maka kita ambil kelompok bagian kiri yang diberi kotak berwarna biru. Lalu selanjutnya kita harus mencocokkan data yang kita dapat dengan data di dalam tabel. Karena kelompok yang memenuhi syarat hanya pada kelompok A24, maka tanah ini masuk pada kelompok A24 dengan material pokok silty or clay gravel sand dan tingkat kegunaannya sangat baik sampai baik.
Sekian dari saya, maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.